Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai Ulumul Quran tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran. Yuk, kita mulai. Nah, sebelum kita langsung ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Radea Setia Lestari, merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, kita langsung ke materinya. Jadi, sejarah pemeliharaan Al-Quran dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, ada periode Nabi Muhammad SAW atau periode Rasulullah SAW. Al-Quran turun pada masa Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun di Makkah dan Madinah. Al-Quran merupakan kitab yang dijamin terpelihara sampai hari akhir. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pada zaman Nabi, proses pemeliharaan Al-Quran dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, penghafalan Al-Quran atau hifzil Quran. Pada masa-masa awal kenabian, Rasulullah SAW dan para sahabat lebih mementingkan hafalan Al-Quran dan memeliharanya dengan hati-hati di dada, daripada menuliskannya dalam lembaran-lembaran. Hal tersebut disebabkan karena 2 hal. Yang pertama, karena Nabi dan para sahabat seorang yang ummi atau tidak bisa membaca dan menulis. Yang kedua, karena sulitnya peralatan menulis saat itu. Nah, lalu proses pemeliharaan Al-Quran yang kedua yaitu dengan penulisan Al-Quran. Memang pada awal-awal masa kenabian, kegiatan yang lebih dominan ialah menghafal Al-Quran. Tetapi setelah banyak sahabat yang bisa menulis, maka kegiatan penulisan Al-Quran pun mulai banyak dilakukan. Nah, setelah periode Rasulullah, yang kedua ada periode Abu Bakar As-Siddiq. Dalam periode Khalifah Abu Bakar, pemeliharaan Al-Quran telah berhasil mengumpulkan ayat dari sohifah-sohifah ke dalam bentuk mushaf. Tetapi belum sampai kepada penyusunan surat-surat karena motif waktu itu ialah kekhawatiran Al-Quran hilang sehubungan banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang gugur baik pada perang Yamamah maupun karena kematian yang normal. Usaha pengumpulan Al-Quran pada periode Abu Bakar itu melibatkan banyak orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq sendiri sebagai khalifah dan sebagai pemegang kebijakan, Zaid bin Thabit sebagai pelaksana, dan para sahabat yang mempunyai catatan dan hafalan yang memudahkan Zaid merealisasikan usaha tersebut. Dan yang terakhir ada jasa Umar bin Khattab sebagai orang yang memiliki ide. Nah, setelah periode Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya ada periode Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah mencapai Mesir, Irak, Syam, juga Persia. Seiring dengan makin luasnya wilayah Islam, Khalifah banyak mengirim qori dan hufaz untuk mengajarkan Al-Quran. Dan dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, maka semakin banyak pula yang membaca Al-Quran. Karena para sahabat dan orang-orang yang baru masuk Islam ini berasal dari berbagai daerah, nah maka dari situ dialek ataupun lahjah mereka pastinya berbeda-beda. Nah maka timbullah dalam melafalkan bacaan Al-Quran pun jadi berbeda-beda. Dan perbedaan tersebut ini tidak sedikit hampir menimbulkan pertentangan dan perselisihan serta pertengkaran di antara mereka. Nah, melihat keadaan yang semakin mengkhawatirkan, maka diusulkanlah kepada khalifah untuk membuat semacam standar bacaan yang bisa diterima semua pihak. Lalu, Al-Quran pun ditulis dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa itu. Nah, mushaf-mushaf tersebut dikenal dengan Al-Masahif Al-Utsmaniyah. Selanjutnya, selain melahirkan mushaf Utsmani, proses penulisan kembali ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan melahirkan apa yang disebut Rasm Utsmani. Artinya tulisan atau sistem penulisan Al-Quran yang terjadi dan diresmikan pada masa Khalifah Utsman bin Affan serta disepakati para sahabat.
Nah, proses dan sistem penulisan Al-Quran tersebut juga merupakan benih bagi kelahiran ilmu rasam Al-Quran. Nah, setelah periode Utsman bin Affan, selanjutnya ada penyempurnaan Mushaf Utsmani. Jadi Al-Quran yang dimushafkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini belum memiliki tanda baca. Bentuk hurufnya pun masih kaku. Hanya saja walau keadaannya demikian, para sahabat ini sangat mampu untuk membaca Al-Quran. Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada kejadian orang salah membaca Al-Quran, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 3, yang seharusnya warosulu, tetapi dia membaca warusuli. Dan ketika salah pengertian ini sangat fatal karena bisa merusak akidah seseorang. Nah, atas kejadian tersebut, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib pun memerintahkan seorang ahli bahasa Arab yang bernama Abu Al-Aswad Ad-Duali untuk membuat tanda baca sehingga memudahkan orang dalam membaca Al-Quran dan terhindar dari kesalahan. Tokoh berikutnya ialah ada Yahya bin Ya'mar dan Nashir bin Hashim. Hasil gemilang dari usaha mereka ialah lahirnya tanda baca dan tanda huruf yang berkarakter sama. Nah, pada tahap berikutnya, perhatian terhadap tulisan mushaf Al-Quran ini semakin berkembang. Tanda-tanda lain yang digunakan para ulama misalnya tanda wakof, yaitu tanda yang digunakan pada saat menghentikan bacaan. Nah, dari situ masih banyak tanda-tanda yang ditambahkan. Dan juga tidak disebutkan di sini periode Umar bin Khattab karena memang pada saat periode Umar bin Khattab ini tidak mementingkan lebih ke negaraannya. Meskipun begitu, tetapi penulisan dan penghafalan Al-Quran masih tetap berjalan. Nah, mungkin hanya sekian materi yang disampaikan. Selanjutnya ada quotes nih buat motivasi dalam menuntut ilmu. Yang pertama ada yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Selanjutnya, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan, kata Imam Al-Ghazali. Selanjutnya ada kata Ali bin Abi Thalib, karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.